الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأصلي وأسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوة الإسلام rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah. Salawat dan salam tetap kita curah dan limpahkan kepada junjungan alam baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya yang Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam rangka membahas sebuah tema, yang mana tema ini sebentar lagi kita akan memasukinya. Barangkali ikhwati fillah, sahabat semuanya sudah faham, sudah sering mendengar, sudah sering membaca, bahkan sudah ada yang mengamalkan entah itu semuanya atau bahkan beberapa amalan, yaitu terkait keutamaan bulan Zulhijjah. Ikhwatal Islam, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengingatkan untuk diri pribadi dan teman-teman sekalian bahwasanya bulan Zulhijjah termasuk bulan yang mulia, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti ada ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sayang sekali kalau kita lewatkan. Ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan pos-pos amalan atau paket-paket amalan dalam rangka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amalan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Mencapai keyakinan tingkat tinggi, yaitu yang bernama takwa. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, hampir semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, perintahkan, anjurkan untuk kita semuanya, untuk anak Adam, itu poinnya mendapatkan predikat keyakinan ketakwaan. Mulai dari misalkan puasa, ya, kutiba alaikumusiyam, sampai ta'allaku tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hati kita yang dicari. Hati kita yang betul-betul ingin dituju. Sejauh mana pengamalan ibadah tersebut nyampe ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, sehingga betul kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu betul-betul nancap dalam hati. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah ketika mau pergi haji, dan sebaik-baik bekal takwa. Jadi ya, kita digiring supaya apa? Keyakinan kita, kekuatan hati kita itu nyampe ke predikat takwa tersebut. Kemudian di salat juga, ya, wa aqimis sholata lizikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, salatlah kalian karena salat itu mencegah pujian keji dan munkar. Bukankah takwa itu juga artinya apa? Menjauhi apa yang dilarang, ya kan? Mengamalkan apa yang diperintahkan. Hampir semua ibadah, ya. Dan tidak ketinggalan juga apa? Tentang berkurban nanti. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai dagingnya, darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai adalah takwa. Itu poin teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal ibadah atau paket-paket yang Allah berikan kepada kita itu untuk, ya, menyasar ketakwaan kita, keyakinan kita, ketauhidan kita. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ya. Nah, di antara keutamaan, kembali ke tema pada siang hari ini, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Kita ketahui bahwasanya bulan-bulan Islam itu ada 12, sama seperti bulan-bulan yang lainnya atau Masehi.
Ya, 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum. Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan, ya. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan suci kalau kita terjemahkan. Artinya haram kita melakukan kejahatan, kezoliman, kemaksiatan. Bukankah pertanyaannya misalkan, bukankah kemaksiatan memang tidak boleh Pak Ustaz? Bukankah yang namanya kezoliman, kejahatan tidak boleh? Haram. Jadi apa maksudnya di bulan haram 4 ini tidak boleh? Artinya apa? Lebih keras ancamannya. Lebih ditekankan lagi, jangan engkau ya melampaui batas di bulan-bulan haram ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka Allah katakan fala tadlimu fihi anfusakum, jangan zalimi diri kalian. Ya. Jangan dizalimi diri kalian. Ini 12 bulan. Kita flashback kembali atau kita ingatkan kembali. Ya, ingatkan kembali. 4 bulan haram itu kata Rasulullah SAW salasah mutawaliyah, 3 berurutan, satunya nyempil. Pertama Zulqa'dah, kita sekarang bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqi'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, baru wa Rajab wa Mudhar Rajab, ya. Baina Jumadi wa Sya'ban. Ya, ini setelah itu nyempil satu Rajab antara Jumadi dan Sya'ban. Kenapa dibilang Zulqa'dah? Qa'ada artinya duduk. Ya, Qa'ada duduk. Kenapa? Ulama menggali nama-nama bulan ini kenapa disebut Zulqa'dah? Karena apa? Karena di bulan Zulqa'dah ini orang-orang yang biasanya bertempur, berperang, karena ini bulan haram, tidak boleh, mereka duduk nungguin dulu supaya halal, boleh bertarung. Seakan-akan ya istilahnya itu tidak boleh, ketentuannya seperti ini tidak boleh, dan mereka apa? Ikuti tersebut. Meskipun ada 1, 2, 3 orang yang melanggar, tapi secara umum mereka tidak mau melanggar ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, qa'dah ini duduk, maka di bulan Zulqa'dah mereka duduk nunggu dulu biar selesai bulan haram ini berlalu. Kemudian Zulhijjah, kenapa dibilang Zulhijjah? Disebut karena ada haji. Kemudian Muharram dan Rajab. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itu ada 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan yang haram. Yang artinya kezoliman, kejahatan, kemaksiatan. Itu apa? Balasannya dilipat gandakan. Dan juga di situ ada kebaikan yang dilipat gandakan. Jadi di bulan Zulhijjah nanti ada beberapa hal yang, atau beberapa amalan atau ibadah-ibadah yang mulia. Barangkali teman-teman ada yang menyebutkan satu apa di bulan Zulhijjah? Amalan yang mulia, puasa, terus apa lagi? Haji. Ayo, apa lagi kira-kira nih? Iya. Kurban. Masa lupa ini? Padahal di setiap masjid, di sini tidak ada terpampang ya. Kurban ya, insyaallah ya. Jadi biasanya yang paling ingat ya kalau Dzulhijjah itu ibadah haji ya bulan kurban, iya kan? Kurban, marilah kita berkurban. Masya Allah, banyak ada spanduk-spanduk, hadis-hadis banyak ada pokoknya. Ya. Nah, kemudian ada puasa tadi dan sedekah dan takbir. Takbir atau tasbih. Nah, yang tasbih ini atau takbir ini kadang sering lupa. Nanti kita akan jelaskan nanti. Sebelumnya sampai jam berapa ini biar enggak kependean atau kelamaan nanti. Ini sekarang baru jam 1. Jam berapa, Mas? Khawatirnya kepanjangan atau khawatirnya kependean? Biar saya bisa ngambil poin-poinnya ini. Biasanya saya sering bertanya. 1:30. Baik, bismillah. Jadi kita sudah, ini pembahasan tadi bahwa Dzulhijjah itu cukup dianggap mulia karena apa?
atau istimewa karena dia termasuk bulan-bulan haram. Ya, termasuk bulan-bulan haram. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan 4 bulan ini bulan-bulan haram, berarti memiliki sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita misalkan analogikan. Tidak boleh ada yang ke sini, ada ini, ada ini, ada ini. Artinya kita punya atensi lebih kan? Atau ruangan ini tidak boleh dimasuki oleh ini pada jam sekian, atau hari sekian. Ya kan? Atau kawasan ini tidak boleh. Berarti kita memiliki atensi lebih terhadap sesuatu itu. Nah, sama seperti 4 bulan ini. Ya, saya ulangi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu 3 bulan ini, Bapak-bapak atau teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala, atensinya harus besar. Artinya kalau kita ingin berbuat keburukan, tahan. Meskipun tidak boleh di bulan-bulan 12, tapi khusus di 4 bulan ini lebih tahan. Ya, lebih tahan. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, apa saja yang ibadah yang ada di dalamnya? Yang pertama kali yang sudah disebutkan tadi puasa atau amal ibadah secara umum. Ini hadis masyhur sekali di kalangan penuntut ilmu atau orang yang sering duduk di majelis ilmu atau yang sering membaca tentang artikel-artikel keislaman atau kajian-kajian. Ma min ayyam al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tiada hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai amalan tersebut dibandingkan dengan hari-hari yang lain, yaitu daripada hari ini, daripada hari 10. Artinya amalan di 10 pertama Zulhijjah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal, terserah mau apa saja. Tapi kebanyakan kaum muslimin itu memilih puasa. Kenapa? Karena puasa itu mencakup segala hal. Kalau dia puasa, dia dapat sholat, dia bisa dapat sedekah, dia bisa dapat berzakat, atau dia dapat membaca Quran, zikir dan lainnya. Jadi makanya dia lebih pilih puasa, dan puasa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakah wa zakatul jasadi as-shaum. Setiap sesuatu itu bisa menjadi sedekah, dan sedekahnya atau sedekahnya atau zakatnya jasad adalah puasa. Jadi kalau puasa itu lebih bisa mencakup seluruh amalan. Ya. Bisa sholat, kemudian zikir, kemudian ngaji, sedekah, infak dan lainnya. Ya. Nah, itu ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa kaum muslimin banyak berpuasa di hari atau di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah juga pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, walal jihad fi sabilillah, kalah pahalanya, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meninggal mati syahid. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, tapi dia tidak balik lagi ke kampung halamannya karena mati syahid, meninggal dunia. Nah, ini kalau begini kata Rasulullah SAW, pahalanya tetap lebih besar daripada amal-amal kebaikan di hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian di antara amal ibadah yang istimewa juga di bulan Zulhijjah ini, yaitu puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Nah kan, jadi inilah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap bulan itu dalam Islam ada saja
amalan-amalan yang utama. Kemarin 2 bulan yang lalu kita sudah puasa, ya kan? Bulan puasa. Baik, kita faham bulan puasa itu ibadahnya dilipat gandakan, pahalanya A, B, C, alhamdulillah banyak kita faham. Ya. Tapi kadang ada orang yang di bulan puasa misal sakit, tidak bisa maksimal di situ. Atau na'udzubillah min dzalik di bulan puasa atau di bulan Ramadan dia belum, entah itu bahasa kita mungkin belum hijrah, atau dia masih ya seadanya, atau masih main. Tapi di bulan Syawal dia apa? Taubat misalkan. Karena satu dan lain hal. Di bulan Syawal dapat keutamaan lagi. Apa keutamaan? Puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Di bulan Syawal mungkin dia juga belum hijrah, atau dia masih ya main-main, masih sekedar-sekedarnya, belum maksimal ibadahnya. Ada bulan Zulqa'dah. Itu bulan Zulqa'dah itu bulan haram. Disunahkan juga dia berpuasa di situ. Kata Rasulullah SAW, sum ashurul hurum, puasalah di bulan-bulan haram. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Al-Bahili dari bapaknya, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau tahu diriku? Nabi mengatakan, siapa dirimu? Aku yang datang dulu kepadamu. Loh, kenapa engkau sekarang agak kurusan? Kenapa badanmu seperti ini sekarang? Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku ini tidak makan di siang hari. Aku tidak makan di siang hari kecuali malam hari aku makan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang merintahkan dirimu untuk mengazab dirimu sendiri? Nah, maksudnya ini Rasulullah SAW tidak mau umatnya seperti itu, artinya puasa terus menerus tanpa berbuka. Ya. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku ini kuat ya Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah SAW bilang, puasa ayyamus sabr, puasalah kamu di bulan di hari kesabaran, maksudnya bulan Ramadan saja. Setelah itu puasa 1 hari. Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana ajidu kuwah, ya Rasulullah, aku ini masih kuat. Ya kalau begitu engkau puasa ayyamus sabr, yakni bulan-bulan atau hari-hari kesabaran, yang bulan Ramadan tambah lagi 2 hari. Ya Rasulullah, aku masih kuat. Ya kalau begitu kata Rasulullah SAW, puasa di bulan Ramadan, setelah itu tambah 3 hari. Ya Rasulullah, masih kuat. Kalau begitu kamu puasa di bulan-bulan haram. Maksudnya di bulan-bulan haram termasuk Dzulqa'dah. Ini ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali di bulan Ramadan dia masih berkilim, masih panjang umur. Tiba-tiba qadarullah kena satu dan lain hal. Di bulan Syawal masih, di bulan Qa'dah dia taubat. Ini kesempatan. Di bulan Dzulqa'dah juga dia belum sadar, masih merasa ya sepanjang lah. Ngapa ya alim-alim banget gitu. Toh juga enggak ganti ustaz sudah ada kan gitu. Enggak jadi imam juga, ngapain ngaji. Ya kan. Sekarang nyari uang dulu banyak-banyak. Misalkan Dzulqa'dah dia belum sadar. Tiba-tiba bulan Dzulhijjah dia sadar misalkan. Karena satu dan lain hal. Di bulan Dzulhijjah diberikan keutamaan. Sudah kita sebutkan tadi 10 hari pertama, amalan dicintai. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Apa keutamaan? Kata Rasulullah, keutamanya Rasulullah mengatakan, ahtasibu siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu. Puasa hari Arafah aku berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi di bulan Dzulhijjah masih diberikan keutamaan seperti itu. Jadi subhanallah. Allah Maha Mulia, Maha Dermawan, diberikan pintu-pintu pos-pos supaya kita masuk di situ. Tidak bisa masuk pintu sini, masuk di sini. Tidak bisa masuk pintu sini, masuk pintu sini. Tidak bisa masuk pintu sini, sini. Tidak bisa kita sadar di bulan ini, di bulan ini. Tidak bisa sadar di bulan ini, di bulan berikut. Terus seperti itu. Dikasih pos-pos amalan-amalan yang mulia setiap bulan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ya.
Kata Rasulullah SAW, afdal ayyam yauma Arafah. Sebaik-baik hari Arafah. Di situ Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, fayubahi bihim malaikatahu. Allah Subhanahu wa taala membanggakan ya, ya makhluknya pada hari Arafah kepada para malaikatnya. Rasulullah SAW mengabarkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur ila ibadi." Lihat kepada hamba-hambaku yang pergi haji terutama. Atauni su'san ghubra, datang kepadaku dalam keadaan ya rambut kusut dan berdebu. Dan memang seperti itu, ikhwati fillah rahimakumullah. Niatkan dari sekarang Bapak yang masih muda, teman-teman sekarang masih muda ya. Kalau ada rezeki lebih, niatkan pergi berhaji. Pergi berhaji. Kalau belum juga ada kesadaran, coba. Nah, ini mungkin tips dari orang-orang yang Allah panggil mereka pergi haji atau umroh. Mereka hanya lihat gambar Ka'bah, kemudian dia lihat atau televisi atau YouTube atau apalah, intinya di situ dia betul-betul niatkan hatinya. Dan bukan satu dan dua orang yang berbicara sama saya seperti ini. Ustadz, saya dulu lihat Ka'bah atau lihat cuplikan video atau apa itu. Yang penting ada Ka'bahnya di situ. Ya. Tapi tiba-tiba hati saya terketuk untuk pergi haji atau umroh. Subhanallah, qadarallah, Allah ijabah. Allah ijabahi. Nah, ini mungkin salah satu tips supaya kita mengeluarkan keinginan kita untuk pergi haji atau umroh. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Itu kata Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah mengatakan ya, dia menyanjung umatnya yang pergi haji dalam keadaan berdebu dan kusut seperti itu. Kemudian ushidu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah para malaikat, aku telah mengampuni mereka. Malaikat mengatakan, ya Allah, di situ ada fulan bin fulan. Di situ ada fulan bin fulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ushidu anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW bahwasanya di hari Arafah tersebut Allah paling banyak memerdekakan hambanya daripada api neraka. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, sempatkan, niatkan dari sekarang ya, pasang niat kita, mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan rukun Islam. Kan rukun Islam pertama syahadat, alhamdulillah sudah. Kemudian puasa, alhamdulillah sudah. Kemudian puasa, alhamdulillah juga sudah. Zakat, nah ini pribadi masing-masing. Zakat bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu ya, zakat ada pembahasan khusus, paling enggak ya kalau 85 gram, kalau kita konversi jadi uang kurang lebih, makanya saya teman-teman dimanapun berada, biasanya saya nasihatkan kalau kita punya uang di ATM sekitar 50 juta ke atas, siap-siap diaudit. Audit apa? Zakat 2,5%. Cara ngauditnya gampang, tinggal tanya tukang emas, atau punya kenalan, berapa harga emas sekarang? Sekarang Ramadan dulu sampai Ramadan sekarang, berapa harga emas sekarang? Sekian. Ketika konversi jadi uang, sudah 50 juta. Sudah. Jadi 85 itu kali berapa gitu ya. Nah, kalau 1 juta ya berarti 85 juta. Kalau harganya kurang misalkan, bisa jadi harga emas 400, siapa tahu kan. Jadi kurang daripada 85 juta. Sudah siap-siap kita keluarkan zakat kita 2,5% atau 40, dibagi 40. Sedikit kok insyaallah. Jangan tunggu kita punya uang triliunan. Kalau udah triliunan biasanya zakatnya juta-jutaan, bisa dapat NMAX ya. Lumayan dapat NMAX 1 atau ya motor bagus itu kan, eman nih uang segini kan. Ya, jadi udah sampai triliun, miliaran misalkan uang kita, baru kita mikir keluar zakat. Eman, betul eman ya, kalau ada orang yang eman. Tapi kalau kuat hatinya, ya udah, ini perintah Allah, dikeluarkan zakatnya.
Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ada ibadah yang lain haji ya, tadi satu itu. Ya, jadi haji. Haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saya jabarkan barangkali teman-teman ya ada yang pergi umroh atau pergi haji insyaallah taala kita doakan semuanya mudah-mudahan kita bisa pergi haji amin ya rabbal alamin ya. Baik. Di antara syarat haji mabrur itu pertama ada 5 disebutkan oleh ulama kita. Ini mungkin masuk juga ke umroh ya atau ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, pertama ikhlas. Itu sudah no debat lah kalau bahasa kita. Ya, enggak usah lagi dibahas lagi ya tentang ikhlas itu. No debat dah itu. Kemudian yang kedua sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Ya, itu juga no debat. Ya. Yang kedua, yang ketiga hartanya harus bersih. Hartanya harus bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik-baik. Jadi ketiga apa? Yang keempat, di situ tidak boleh ada debat kusir apalagi kemudian kata kotor, jorok, kemudian porno atau kata ya serono apa bahasanya mungkin. Kemudian tidak ada maksiat. Tapi ketika pada prakteknya ada bapak-bapak, teman-teman, pada prakteknya ada orang yang debat ada di musim haji, masih kain ihram, kelahi ada, alhamdulillah tadi, jorok porno ada, ya, kemudian bermaksiat ada, alhamdulillah. Maka di sini sebutkan syarat haji mabrur diantaranya yang keempat, jangan ada debat, kelahi, jangan ada jorok, ya, kata jorok atau perbuatan jorok atau maksiat. Dan yang terakhir, menjaga akhlak karimah, akhlak mulia. Baik, ikhwati fillah, Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga atau di bulan Dzulhijjah ada namanya nanti salat Idul Adha. Salat Idul Adha, nanti pelajari adab-adab Idul Adha. Ya, tidak mungkin kita jelaskan satu persatu di sini. Tapi kan kita jelaskan tentang berkurbannya. Ya, tentang berkurbannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkurullaha 'alaiha shawaf, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakhkharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang ternak di sini dikhususkan unta-unta itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak paham ini. Kalau kita mencela hewan unta ini apakah berdosa atau tidak, kita tidak ngerti. Karena Quran sendiri yang menegaskan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta itu kami jadikan syiar-syiar Allah. Maka ikhwati fillah, usahakan jangan kita kalau misalkan menghina atau apa jangan pakai bawa-bawa unta. Ya, khawatir masuk ayat ini. Menghina ayat ini, karena ayat ini jelas mengatakan unta-unta itu syiar Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sesembelihan kurban. Ini khawatir. Ya, meskipun saya tegaskan di sini, saya tidak paham apakah hukumnya ketika mencela unta itu termasuk ya dosa atau tidak, wallahu a'lam. Tapi sebaiknya dihindari karena Quran mengatakan demikian. Ini syiar Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawab. Ketika engkau ingin menyembelihnya dalam keadaan berdiri, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih unta itu tidak direbahkan. Ya. Jadi di sodat gini aja.
ininya ya, bawahnya. Jadi cuman set langsung mati. Tidak seperti sapi, apalagi sapi Bali, masya Allah. Itu tutorial sapi Jawa tuh tidak mempan kayaknya ya, luar biasa. Jadi dipakai tutorial sapi Jawa, sapi-sapi yang yang gede-gede itu, pakai sapi Bali malah. Ya, makanya masya Allah ada pelatihan Zuleha khusus ya. Alhamdulillah ya, menangani hal ini, berbagi ilmu ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullah fazkur ismallahi 'alaiha shawa fa idza wajabat junubuha, apabila unta ini sudah terbaring, ini sudah rebah, ya, fakulu minha, makan dagingnya, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kasih makan orang yang qani'a, orang yang enggak butuh, artinya orang kaya, sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah, tapi hadiah. Maka daging-daging itu kalau diberikan kepada orang yang enggak butuh, artinya orang yang sudah punya, itu sebagai hadiah. Wal mu'tar, kalau orang yang butuh, itu sebagai sedekah. Jadi berikan kepada, jadi makanya kurban itu boleh diberikan kepada yang punya maupun orang yang tidak punya, yang minta maupun orang yang tidak minta, boleh dikasih. Allah tegaskan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian kami tundukkan hewan-hewan ternak tersebut agar kalian bersyukur. Ya, coba ketika kita tidak bisa nundukkan kambing, tidak bisa nundukkan sapi, ya bisa, gimana caranya? Tapi Allah tegaskan ya, kami tundukkan hewan ternak tersebut ketika mau disembelih kurban supaya kalian bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, la yanalallaha luhumuha, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya, kemudian wala dima'uha, darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini yang poin yang kita ingin sampai. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kalian, takwa kita. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikian kami ya tundukkan hewan ternak tersebut supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Subhanahu wa taala akan membela orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang yang menyombongkan diri dan berbangga diri. Nah, Allah lanjutkan ayat tersebut, menyinggung orang yang berbangga diri, sombong diri, ya. Ikhwatifillah rahimakumullah. Baik. Dan amalan yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan di sini adalah jangan lupa kita takbiran. Nah, kadang ini sering kita sunnah ini sering lupa. Ya, mungkin malam takbiran aja kita takbiran. Tapi hari tasyrik udah sepi-sepi aja biasanya. Kalau kita malu ya cukup di jalan, di motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalkan sebagai zikir, sebagai syiar takbiran. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru fiha at-tahlil, tahmid, perbanyak tahlil, tahmid dan lain-lainnya. Ini khotifillah rahimakumullah. Ini sunnah yang harus kita hidupkan di hari-hari tasyrik tersebut. Jangan sampai kita lupa. Baik khotifillah rahimakumullah. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Ya, dan yang terakhir di sini saya akan sebutkan bahwasanya di antara hikmah berkurban ya adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan betul, mungkin di antara kita dan kaum muslimin jarang makan daging, padahal kita hidup di tengah-tengah sapi yang banyak gitu kan, cuma jarang sekali makan daging. Ya, daging sapi, daging kambing apalagi mahal. Kalaupun kita beli di warung-warung ternyata campuran ya. Pantesan kalau enggak segar-segar kita maunya strong gitu kan. Kita maunya strong, kenapa kok
masih aja lemot gitu kan. Subhanallah, ternyata campur ternyata. Ya Allah, ya Rabb. Iya. Makanya pilih tempat apa namanya warung yang betul-betul sudah terverifikasi bahwasanya ini daging kambing gitu kan. Enggak apa-apa mahal, tapi kan betul ya, daripada harganya murah ya kita juga enggak dapat yang maksimal. Toh juga enggak setiap hari kan gitu ya. Baik, fillah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu saja yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf ya. Tidak ada pertanyaan ya? Insyaallah tidak ada pertanyaan. Tak ada nih, pada mau makan siang jangan-jangan nih. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.